Jadi gini Mas, saya coba buka satu ayat ya, sebentar ya. Alkitab Sabda. Siapa Yesus Kristus itu? Apakah dulu ketika Yesus Kristus itu lahir, kemudian mulai mewartakan tentang Injil keselamatan itu, apakah dia langsung disembah-sembah sepanjang jalan, orang ngesot-ngesot gitu kan, bilang nangis, ya Tuhan jadi manusia, Tuhan jadi manusia. Nggak seperti itu. Yesus Kristus ya memang manusia nih, coba ya dalilnya ya. Di 1 Timotius 2 ayat 5. Tadi kan Mas Wadi sempat nanya, kan juga ada manusia yang lahir juga, gini-gini. Iya, tetapi kalau bicara Mesias, nah ini ya, karena Allah itu esa. Esa itu kan artinya satu, yang satu dan satu-satunya. Dan esa pula dia, nah, yang menjadi apa? Pengantara antara Allah dan manusia, yaitu siapa? M-A-M-A, N-U-N-U, S-I-A, manusia Kristus Yesus. Nah, Kristus ini yang kalau di dalam teman-teman Islam kenal itu Al-Masih atau Ho Christos dalam bahasa Yunani. Bahasa Ibrani Hamasyah. Gitu ya. Oke, makanya kalau orang Arab tuh ditanya, kamu orang Kristen ya? Di sana nggak ada kata-kata Kristen, Masyah gitu kan. Masyah apa gitu kan. Pengikut Mesias, pengikut Kristus. Nah, jadi Yesus Kristus itu memang lahir ke dunia dan diberi, manusia ini lahir diberi nama Yesus memang sebagai manusia, bukan sebagai jin atau sebagai manusia jadi-jadian, bukan, manusia seutuhnya. Ya, Mesias kita buka di Ibrani 2. Nah ini, tetapi dia ini maksudnya praeksistensinya Yesus Kristus atau asal muasalnya, yaitu firman, yang untuk waktu yang singkat, nah ya, dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Nah, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, ini bicara tentang misi dari Mesias yang memang harus menderita, menanggung dosa manusia, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Nah, kita nggak usah bahas ini dulu ya. Kita lompat ke, nah ini, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia, maksudnya Mesias, harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Punya tubuh manusia, punya jiwa manusia, punya roh manusia, supaya ia menjadi siapa? Imam besar. Nah, jadi sebagai Mesias, dia tidak hanya menjadi korban yang dulunya orang Israel itu untuk mendapatkan penebusan dosa, pengampunan dosa harus menggunakan korban hewan, sekarang sudah menggunakan korban yang sejati. Sekaligus menjadi imam besar, karena korban itu harus dibawa oleh imam. Nah, yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah. Untuk apa? Mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ya, seluruh umat manusia. Jika manusia itu berkenan, karena manusia punya kehendak bebas, ada yang menolak juga. Nah, itu. Oke, satu ayat lagi ya. Tadi udah jelas ya. Mesias itu hanya satu. Tidak ada Mesias yang lain. Kalau ada yang selain Yesus tuh Mesias palsu. Oke, ini lihat nih. Tadi kan imam ya nih. Sebab imam besar, maksudnya Yesus Kristus, yang kita punya, ini Rasul Paulus kan sedang menyampaikan ya. Jadi yang menulis surat Ibrani ini jemaatnya Rasul Paulus. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Loh, berarti manusia dong dia. Iya, sebaliknya sama dengan kita. Nah ini, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi saya mau membahas tentang tadi ya, bahwa hanya ada satu manusia yang diurapi atau Hamasyah itu atau Al-Masih itu, yaitu Yesus Kristus.
Jadi penyembahan kami, penyembahan kepada Mesias, gitu bro. Saya bisa nanya ya? Ntar dulu Mas Bintang dulu dong. Oh, Mas Bintang, oke silakan Mas. Ya, Bintang. nanti Mas Fandi mengelaborasi, memperdalam gitu. Senior yang dalam. Oh, jangan dong gitu, jangan. Oh, jangan. Ya, silakan Mas Bintang. Ya, jadi yang penting kan sudah jelas bahwa Tuhan yang sebenarnya itu ya Allah kan gitu. Oh ya, kalau ya, Tuhan dalam pengertian KBBI, pencipta segalanya ya. Ya, betul. Ya, bukan ya manusia Yesus, manusia ya, Yesus Kristus. Ya, ini kan itu buat ya pemberitahuan ya untuk umat Islam yang belum tahu, juga untuk sebaliknya juga untuk umat Kristen seiman dengan Anda yang tidak tahu, karena ini kebanyakan kata-kata gitu, kata-kata yang sulit dimengerti gitu. Betul. Jadi ada apa ya? Ada perubahan pemaknaan kata dalam perjalanannya. Misalnya begini. Sebelum ada bangsa Indonesia, sebelum ada negara Indonesia, itu sudah ada bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang belum disempurnakan. Itu dulu sudah ada kata Tuhan, bisa untuk manusia, misalnya Tuhan Pangeran Diponegoro atau siapa misalnya, atau pangeran siapa. Ini setara dengan kata Gusti dalam bahasa Jawa. Gusti Allah, Gusti Hamengkubuwono, Gusti Pangeran. Nah, persis. Kalau di Islam mungkin ada kata Sayyid gitu, atau kata Rob gitu ya. Nah, tetapi di era setelah mungkin tahun-tahun 70 ke sini ya, kata Tuhan ini ketika legalkan dalam KBBI, diformalitaskan, itu mengalami penyempitan makna khusus untuk Tuhan Sang Pencipta, betul. Nah, tetapi yang jadi masalah, dulu belum ada kompromi antara pihak KBBI ini ya, Kemendikbud ini dengan stakeholder, para pemangku kepentingan yang menggunakan kata Tuhan. Nah, untuk itulah ya, Terjemahan Bahasa Indonesia tetap mempertahankan kata Tuhan. Ini tujuannya bukan untuk menyamakan Yesus itu dengan Bapa, bukan. Gitu. Jadi ketuhanan Yesus Kristus menunjuk kepada kemesiasannya. Tapi gini bro, siapa tahu sejarah-sejarah kayak apa, kalau dulu kata Tuhan itu artinya itu luas, kalau sekarang kan disempitkan menjadi sebagai Sang Pencipta. Nah, itu siapa tahu ya, siapa tahu itu apa ya, isu, cuman isu. Padahal yang jelas itu gini ya, tetap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu artinya sama seperti Tuhannya Yesus gitu loh. Oh, Tuhan beda. Yesus ya. Nah, kan bisa itu. Ya. Di luar dari penyempitan makna lah ya. Tapi Tuhan Yesus itu kan artinya Tuhannya Yesus gitu. Yesus punya Tuhan gitu. Di dalam kitab Andalus gitu. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kitab kami kan nggak ada penyematan kata Tuhan dengan Allah gitu. Makanya jelas. Ya, dilanjut ke Bang Fandi. Bang Fandi mau tanya apa itu? Iya. Tadi kan Bang Edo membahas Mesia ya. Mesia dari akar kata Mesia atau Mesia. Nah, Bang, kalau saya boleh tahu Bang, Mesias itu apa menurut Abang? Ya gelar. Al-Masih, Hamasi. Jadi hanya Yesus ya satu-satunya Mesias. Ya iya. Hanya satu, kan tadi udah jelas, dalilnya jelas. Hanya satu pengantara. Kalau banyak pengantara itu bukan Mesias namanya. Itu kurir paket. Gosen. Nah, gimana dengan Daud? Daud Mesias juga loh. Loh memang. Yang namanya Masiah, yang namanya Masihah itu raja, imam juga disebut Masih. Sebentar dulu, gini.
Yang diurapi itu raja juga disebut Masiyah. Raja, hakim juga Masiyah, nabi, imam Masiyah. Tapi yang disebut Hamasiyah, si atau sang yang diurapi itu menunjuk ke satu. Ah, ada penekanan. Iya bang, tapi katanya kan diurapi, bisa juga berkeliling, kan gitu. Maksudnya pengelana gitu, itu di terminologimu itu di Quran. Kalau di terminologi, kalau di kami ini kan diurapi, ya makanya saya bilang ada dua arti kan, dua makna kata arti kan di situ. Nah, kalau kita merujuk ke diurapi kan Daud juga diurapi kan gitu. Gini, loh justru itu yang dimaksud yang diurapi itu Yesus Kristus itu memangku jabatan raja, imam, nabi, justru untuk penggenapan itu. Makanya Yesus itu mengemban 4 jabatan sebagai imam, sebagai nabi, sebagai hakim, sebagai raja. Kerajaan Yesus ketika dia hidup, ketika dia mengajar itu kapan? Loh, dia tidak mendirikan kerajaan sekarang. Jadi kerajaannya, jadi gini bro, gini. Secara apa ya, de facto atau de jure ya, secara de jure mungkin ya. Bumi ini milik Allah. Yesus Kristus adalah penyataan diri Allah. Penyataan ya, bukan pernyataan, penyataan diri Allah. Tetapi saat ini dunia ini, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kepenguasaan Adam itu telah rusak. Ya, telah rusak dan secara de facto gitu, Adam sudah menyerahkan kekuasaannya kepada iblis. Nah, inilah yang akan dipulihkan oleh Yesus Kristus. Ketika kematian dan kebangkitannya itu mengalahkan kuasa dosa dari si iblis. Tetapi iblis ini belum sepenuhnya dikalahkan. Nanti ketika hari penghakiman datang, segala sesuatu dipulihkan, iblis akan dihukum selama-lamanya. Diikat dan dihukum selama-lamanya. Bersama orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, kambing gitu ya, dipisahkan antara kambing dan domba. Jadi kerajaan Yesus itu di mana bang? Di bumi dan di sorga, di bumi dan di sorga. Nah, yang di bumi itu yang saya tanyakan, di mana kerajaannya di bumi? Sekarang, tetapi dia bukan memerintah secara fisik. Belum. Nanti ada saatnya ada kerajaan 1000 tahun damai itu. Setelah masa penghakiman, baru Yesus Kristus akan memerintah di bumi yang betul-betul bumi ini secara fisik terlihat bentuk fisiknya. Oh gitu. Berarti dia punya kerajaan di surga. Iya dong, segala kuasa sudah diberikan. Penuh di surga. Iya. Surga itu kan tempat. Bagaimana dengan Matius 20 ayat 23? Bacakan dong, saya nggak bawa Alkitab. Cawanku memang dapat kau minum, tapi perihal untuk duduk di samping kiri dan samping kananku, itu hanya Bapa yang menyediakan bagi orang yang dikehendakinya. Hanya Bapa. Ya, itu kan murid-muridnya lagi nanya siapa yang berhak nanti duduk di sebelah kananmu ya Mesias gitu kan. Nah, jadi itu sedang ditegur oleh Yesus Kristus sebenarnya. Kamu tuh belum berhak lah. Kalau kamu mau berhak tuh kamu mati kayak saya ini, penebus dosa, tapi nggak mungkin bisa gitu. Tetapi kemuliaan itu akan diberikan kepada kamu, kira-kira seperti itulah. Yang menentukan. Ya, Yesus menekankan di situ. Dia tidak punya hak untuk memberikan tempat di surga itu untuk di samping kiri dan kanannya. Berarti memberikan tempat di surga bersamanya itu Yesus tidak berhak loh. Hanya Bapa yang berhak. Loh ya memang kekuasaan Yesus diberikan oleh Bapa. Berarti raja di sini raja di surga itu berarti adalah Bapa kan gitu. Harusnya gitu dong. Karena Bapa yang berhak untuk itu. Iya, tetapi kekuasaan itu sudah diberikan kepada Yesus Kristus untuk menggenapi janji Allah kepada Adam. Adam akan berkuasa di bumi dan di sorga. Dan janji itu diteguhkan lagi kepada Daud. Di 2 Samuel itu ada gitu ya. Itu bro. Nah kalau umpamanya Yesus berkuasa pasti dong dia berhak dong bang. Memberikan hak
memberikan atau memberi kuasa atau menunjuk siapa saja untuk duduk di samping kiri dan kanannya, kan gitu. Kan dia belum naik ke Ini- surga. Kan dia belum naik ke surga. Kamu baca Iya, di kan Kisah Yesus sudah Rasul. menekankan kan Bang? Kalau Loh, enggak, Yesus itu sudah kan- menekankan Kan dia ceritanya nanti, loh bukan, itu bukan nanti. Itu murid-muridnya sedang bicara saat itu, yang Mesias dipikirnya saat itu gitu loh. Jadi Yesus Kristus mengatakan kepada mereka, loh, ntar kamu mau nggak meminum cawanku, itu kan nggak bisa. Nah, saat itu murid-murid sudah mulai diajarkan mengenai Mesias. Ya. Dan tadinya kan mereka masih meraba-raba gitu kan, betul nggak ini Mesias yang dijanjikan? Ini ya, nih, baca nih, Kisah Rasul 2 ayat 32 ya. Kapan Yesus dimuliakan ya? Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami, maksudnya para rasul, semua adalah saksi. Dan, nah ini, sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, ini bicara tentang kekuasaan ya, bukannya Allah punya tangan, ini bahasa antropohomis. Dan menerima Roh Kudus, Roh Allah yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Itu. tapi Bang, saya lebih percaya dengan pernyataan Yesus. Ini kan Yesus yang katakan Bang, coba Bang pikir lagi. Saya Ini Yesus percaya, yang katakan. saya juga "Perihal percaya. surga, Pemahamannya untuk beda. duduk di samping kiri dan kananku. Itu hanya Bapak yang berhak untuk memberikan itu. Hanya Bapak loh Bang, coba. Memang, kenapa? Nah, Iya. berarti yang memiliki kerajaan surga itu Bapak kan gitu. Karena Iya, Yesus tidak berhak betul. untuk itu. Loh iya, kan diserahkan itu. Kan murid-muridnya nanya siapa yang berhak untuk duduk di sebelah kananmu. Munya itu bukan Bapa Yesus Kristus. Makanya itu berarti kita bisa simpulkan bahwa pemilik kerajaan surga itu adalah Bapak. Loh Yaitu raja memang. di atas raja kan. Memang. Loh kok kamu kok kamu loading? Enggak, Memang. soalnya Bang Edo tadi Gimana katakan sih, Yesus Bang? itu adalah pemilik kerajaan surga. Dia Loh adalah bukan raja pemilik. Yesus Kristus diberikan kuasa karena dia raja untuk menggenapi janji Allah kepada Daud dan Adam. Adam itu ketika dijadikan manusia, ya, Adam itu diciptakan sebagai manusia, itu diberi kekuasaan. Dia sebagai raja itu Adam. Gitu kan? Paham? Gitu loh, Bro. Jadi, bentar ya, aku cari ayatnya ya, segala kuasa, bentar ya. Matius 28 ayat 18. Oke, nih kita buka. Jadi kalau membayangkan Yesus Kristus tuh membayangkan Adam gitu, Bro Fandi. Oh Nih ya. berarti dia seperti Adam, kedudukannya seperti awal mula Adam kan gitu. Betul sekali, itu inti dari. Berarti kalau ada teman-teman Kristen yang menyembah Yesus itu sangat salah, saya simpulkan itu jatuhnya ke syirik atau bidat. Karena kenapa? Yang bisa kata Yesus yang bisa disembah itu hanya Dia satu-satunya Tuhan yang benar kan gitu. Bentar, gini ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini perkataan Yesus ya, yang dituliskan oleh murid-muridnya. Kalau kata-kata ini karangan muridnya, pasti saat itu sudah terjadi pemberontakan ya, murid-muridnya dibunuh gitu. Jadi Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan bumi. Segala. Ya, Bapa menyerahkan kekuasaan di bumi dan surga kepada Yesus Kristus untuk menggenapi ketetapannya, janjinya kepada Adam dan Daud. Hanya saja Adam gagal jadi raja, atau di mana itu Bang? Jadi raja setengah di Kejadian 1, kuasailah bumi dan sebagainya. Itu. Kalau planet-planet siapa yang menguasai Bang? Yesus tuh Bang. Yang menguasai ya Allah lah. Tapi tidak ada Yesus itu di Kejadian itu. Adam. Oh Yesus belum lahir. Oh Adam, sorry Ya. kirain Yesus. Ya, yang apa? Iya. Nggak apa-apa. Kok sore ini Mas Fandi agak ini connect ya? Kalau sore enak ya connect ya? Enggak, saya kalau dengan Bang Edo gini, saya nggak bisa. Soalnya kan Bang Edo baik sekali. Oh, jadi makasih. saya nggak bisa. Iya. Saya segan sama Bang Edo, jadi gitu. Saya nggak bisa ngelebihin. Ya jangan lah yang. Bang Edo, Bang Herben. Gini nih ya. Ini kepada Adam nih ya. Apa coba? Ayat 28 tuh.
Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan atas segala binatang. Oke, lihatlah, berimanlah Allah. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Ya, jadi Adam itu dulu mungkin bisa masuk ke lautan, memberi nama, bicara dengan ikan gitu. Bisa terbang ke atas, bicara dengan burung misalnya, atau ke atas gunung. Nah, dulu Adam punya kekuatan itu. Kira-kira seperti itu, bro. Nah, inilah yang dipulihkan oleh Yesus Kristus. Tapi Adam ini kan gagal nih jadi raja, karena dia jatuh dalam dosa. Makanya iblis berkuasa di dunia ini saat itu. Meskipun Allah tetap membatasinya, tetapi secara de jure lah atau de facto ya, atau apa itu istilahnya, Adam sudah menyerahkan kekuasaan itu kepada iblis. Nah, inilah yang mau dipulihkan oleh Yesus Kristus, oleh Allah sendiri. Tetapi Allah bukan terus menjadikan manusia-manusia manusia buatan terus digerak-gerakan oleh Allah seperti orang-orangan sawah gitu, bro, atau robot pakai remote control. Tidak. Tetapi Allah menjadikan manusia, Adam kedua, yang memang manusia. Tetapi manusia ini bukan lagi 100% manusia saja. Tetapi manusia yang memiliki hakikat ilahi. Mengapa demikian? Supaya seluruh janji Allah terlaksana. Manusia dipulihkan. Kalau mungkin hanya manusia biasa seperti Daud gitu ya. Itu kan gambarannya Yesus tuh, Daud, Abraham, Musa, itu bisa berbuat dosa. Oke. Ini tadi ayatnya di Ibrani. Oke, aku baca ya di Filipi nih, bro ya. Jadi kamu kalau membayangkan Yesus Kristus itu zaman dulu bukan terus dia datang khotbah, mengajar di gunung, terus semua manusia itu terseok-seok jalan, menyembah, mencium tanah karena dia Tuhan. Wah, ini udah Tuhan turun dari langit nih, Tuhan turun langit. Nggak kayak gitu. Iya, karena kan dia bukan Tuhan kan, Bang. Ya bukan sang Bapa itu, gini ya. Nah, ini nih. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ayat sebelumnya ya. Nah, nih. Yang walaupun dalam rupa Allah, ini maksudnya praeksistensinya asal mulanya sebagai sang firman, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Lihat, kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini bicara anak tunggal Allah atau sang firman. Jadi di dalam diri Allah itu ada firman, itu memiliki hidup sendiri, kira-kira seperti itu. Saya dari ayat ini kan, jadi alangkah lebih baiknya kata menyembah itu hanya kepada Allah saja, kan gitu. Oh, enggak dibatasi. Enggak, kan sudah ada pendelegasian kekuasaan. Jadi ini, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Maksudnya adalah Mesias, yang Raja. Ditakutkan kesalahpahaman, Pak. Ya gini Mas ya, masalah kesalahpahaman itu kan masalah proses. Tapi substansinya jangan terus kasihan oknumnya, oknum Krisnya gitu loh. Loh enggak, orang Kristen yang belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, kalau ke gereja enggak ngantuk, itu pasti memahami ini. Kan setiap hari orang Kristen berdoa, Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu dan seterusnya. Terus kami menutup doa. Doa ini kami hantarkan ke hadirat-Mu melalui pengantara kami, yaitu Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal. Itu bro, paham? Iya. Nggak apa-apa. Berarti Yesus Kristus ini tidak lebih dan tidak bukan hanyalah sekedar utusan kan gitu. Bukan, salah. Hanyalah sekedar utusan tuh bahasa kamu. Yesus Kristus adalah Al-Masih Mesias. Jangan pakai sekedar-sekedar ya. Itu bahasa itu bisa salah tafsirkan. Kamu kan tadi bilang supaya jangan membingungkan umat. Dan kamu membingungkan juga dengan cara kamu nanti dianggap fitnah. Ini loh. Ini baca lagi Mas Fandi ini. Karena Allah itu esa, nah dibedakan ya. Dan esa pula siapa? Dia yang menjadi pengantara. Yaitu apa? Kristus. Kristus itu Mesias bro. Iya, itu kan pengantara Bang Edo coba. Ya kalau kamu bilang pengantara, itu nanti dipikirnya tukang antar
apa di pasar. Ini loh, kamu kalau pengantara tuh ini Kristus. Kristus tuh artinya yang diurapi atau imam. Imam itu pengantara antara Allah dan manusia. Jadi jangan pakai, oh berarti cuma pengantara, jangan. Itu sama saja kamu merendahkan arti dari Kristus itu. Jadi Yesus itu sebagai imam gitu loh, imam besarnya. Pinter. Ya. Aduh, puji Tuhan. Ya Haleluya. Sama. Kami juga menganggap imam besar kami itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Gak apa-apa. Betul. Ya. Itu sekarang sudah nggak ada kesalahpahaman kan? Jadi setara dengan Nabi Muhammad kan gitu. Ya di atasnya, karena Nabi Muhammad kan manusia biasa. Kalau Yesus Kristus dari Allah sendiri, karena firman itu yang menyatakan. Kalau dulu firman itu bisa melalui malaikat, firman itu bisa melalui api, firman itu bisa melalui sementara. Kalau ini Yesus Kristus bukan manusia biasa, tetapi dia betul-betul pewahyuan firman itu bagi manusia. Kayak Quran persis lah. Ya, jadi kalau mau menyamakan Yesus itu dengan maaf ya, dengan kitab suci Quran gitu. Enggak, ini saya bukan menyamakan Quran, enggak. Kalau mau bicara taraf teologi, secara teologis, keilmuan teologi, makna teologis itu, Mesias itu sama halnya kitab suci. Jadi kertasnya itu ibarat dagingnya kemanusiaannya Yesus, bisa mati gitu ya, tercipta. Tetapi secara kodrat kealahan, kodrat keilahian, kitab suci itu tidak boleh dikatakan tidak memiliki kodrat ilahi. Misalnya gini loh Mas Fandi loh, Mas Bintang. Mas Fandi ini kan lagi dengerin kata-kata saya ya Mas Bintang ya. Terus ada adiknya Mas Bintang itu nanya, Mas lagi ngomong sama siapa? Mas Fandi jawabnya apa? Halo? Mas Fandi, ya, Mas Bintang jawabnya apa? Misalnya ada adiknya lewat, Mas lagi bicara sama siapa itu? Mas Bintang jawab, ngomong sama Pak Edo kan. Nah, Mas Bintang kan bilang, oh iya Dek, saya lagi ngomong sama Pak Edo. Kan nggak mungkin Mas Bintang bilang, oh saya lagi ngomong sama suara. Jadi dari suara saya, kata-kata saya, Mas Bintang bisa mengenali pikiran saya. Dari pikiran saya ini, Mas Bintang bisa mengenali, oh Mas Edo tuh galak, Mas Edo tuh sabar, Mas Edo tuh lembut, Mas Edo tuh bodoh, pinter. Tapi kalau saya diem aja, Mas Bintang nggak bisa mengenali saya. Nah, kalau kata-kata saya ini sudah saya tuliskan melalui WhatsApp, tidak mungkin ketika Mas Bintang baca WhatsApp saya, terus adik Mas Bintang nanya, Mas itu WhatsApp siapa? Oh, ini WhatsApp bukan Mas Edo. Mas Edonya sudah nggak ada. Ini ya WhatsAppnya WhatsApp. Kan nggak kayak gitu. Oh, ini WhatsAppnya Mas Edo. Kan gitu, Mas. Jadi tentang masalah Nabi Muhammad sama Yesus itu jangan jangan diadu gitu loh. Ya kan tadi yang mengadu bukan saya. Siapa yang paling tinggi, jangan gitu. Ini buat semuanya, buat Kris. Oh iya. Buat Kris dan gini Mas. Jadi kalau kita tidak tahu siapa yang paling tinggi, yang menentukan kan Allah nanti, kan gitu. Maksud saya gini, di dalam kekristenan itu juga ada yang selevel dengan nabi, rasul, sekedar nabi, sekedar rasul, manusia biasa itu ada. Tetapi Yesus Kristus bukan sekedar nabi yang diartikan manusia 100% gitu ya. Hanya punya satu kodrat, hakikat, enggak. Tetapi sama halnya Yesus Kristus itu sama halnya dengan kitab suci. Kitab suci itu memiliki dua kodrat. Kertasnya itu bukan kodrat Allah, bukan kodrat ilahi. Tetapi apa yang makna kata-katanya itu mengandung kodrat ilahi. Yesus Kristus juga seperti itu. Kira-kira paralelnya seperti itu ya. Saya tegaskan di Al-Quran itu Yesus itu dimuliakan. Yesus itu di Al-Quran sangat mulia sekali gitu loh. Jadi kita tidak bisa membandingkan dengan Muhammad dengan Yesus, dulu tidak bisa.
Ya kan tadi ada yang membandingkan, saya hanya karena menanggapi. Yang menentukan itu nanti Allah gitu. Sedangkan Nabi Muhammad itu juga imam besar gitu loh. Oh, kalau Yesus Kristus imam besar yang kekal. Jadi saat ini Yesus Kristus manusia yang hidup, bukan manusia yang mati, Ya. bro. Jadi imam itu harus sama-sama manusia. Nah, kami sekarang memiliki imam. Kami ketika berdosa, kami harus segera datang kepada imam untuk kami diperantarai supaya imam ini menyampaikan kepada Allah Bapa. Kenapa kami tidak bisa langsung meminta pengampunan kepada Allah Bapa? Allah Bapa Maha mendengar, tetapi hidup kami yang kotor ini tidak layak untuk bahkan untuk berkata-kata pun tidak layak. Jadi memang harus melalui imam. Ya gitu Pak Edo. Jadi setiap kali mengatakan Yesus itu lebih dijelaskan lagi ke nanti Yesus itu menyampaikan ke Allah gitu. Ya. Ini sudah ada teman saya mau angkat tangan. Ini angkat tangan mungkin mau bicara. Silakan Pak Reform. Saya sedikit mengulas ya mengenai imam tertinggi itu ya. Kalau Yesus dikatakan imam tertinggi itu ada dasarnya. Yang dimana menurut peraturan Melkisedek Yesus Kristus dia sebagai imam tertinggi dari perspektif kekristenan, karena ada ayat pendukungnya, itu tertulis di Ibrani 5 ayat 6. Di sini dikatakan di mulai ayat 1 lah, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sehat, orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya. Dia Sang Bapa berfirman kepadanya dengan mengatakan, ya anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Sebagian firman-Nya dalam satu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ya, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar tidak taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sudah ia mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil jadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Jadi Kristus menjadi imam besar itu ada dasarnya. Jadi jelas ya bahwasanya dia imam yang kekal, yang abadi, dan tidak seorang pun yang dapat menggantikan dia. Kalau dari berfandi dengan bernadaskan iman berfandi Muhammad adalah imam tertinggi berfandi, ya kalau saya sih memahaminya ya berfandi harus menjelaskan berdasarkan apa dia, peraturan apa dia jadi imam tertinggi. Karena kalau dari saya memahami imam tertinggi dari perspektif kekristenan, imam tertinggi itu harus ada jelas gitu. Ini kalau Kristus sendiri itu ada korelasinya dengan Harun gitu ya. Demikian juga ada nas lain yang menegaskan, yang menghubungkan dan meneguhkan Yesus sebagai imam tertinggi. Begitu. Ya, saya bertanya kepada Berfandi. Berdasarkan iman Berfandi yang mengatakan Nabi Muhammad adalah imam tertinggi, apa yang meneguhkan dia jadi imam tertinggi? Peraturan apa? Gitu. Menjelaskan Berfandi. Terima kasih. Bang Fandinya nggak ada ini yang suka melawan.
Oh, berbintang. Mau jelaskan berbintang. Kenapa? Gimana nih? Yang tadi Kalau disampaikan. kalau saya nggak perlu dijelaskan, saya paham.